Dr. Jack Bright adalah salah satu tokoh organisasi yang paling misterius dan kacau, terkenal karena menjadi subjek file guyonan yang dikirimkan di antara anggota berjudul hal-hal yang tidak boleh dilakukan Dr. Bright di organisasi, yang menggambarkan ya persis seperti itu. Dengan membaca daftarnya, kamu akan mendapatkan ide bahwa Dr. Bright ini adalah pria yang cukup menyenangkan dan konyol, tentu saja cukup populer untuk mendapatkan seluruh daftar yang hanya ada dirinya sebagai satu-satunya bagian lucunya. Tapi sementara itu benar, itu bukan keseluruhan cerita. Tentu dia pria aneh dengan selera humor yang lebih aneh, tapi banyak keanehan yang tampak berasal dari pengalaman Jack Bright sepanjang hidupnya atau nyawa. Kami harus mengungkapnya. Kami akan jelaskan, tak perlu dikatakan dia punya cukup banyak cerita untuk diceritakan. Sebagai permulaan, Dr. Jack Bright abadi bukan dalam arti bahwa dia tidak bisa mati, tapi jiwanya sendiri secara permanen tertempel pada jimat yang telah diberi sebutan SCP-963-1. Awalnya jimat itu dimiliki oleh organisasi sebagai benda anomali kecil yang tidak dapat dirusak. Sementara Dr. Jack Bright sedang membawa jimat prajurit yang mematikan SCP-076-2 yang dijuluki Habel melepaskan diri dari peti matinya dan mengamuk di seluruh fasilitas. Dr. Bright yang memegang SCP-963-1 adalah salah satu yang pertama terbunuh dalam aksi. Beberapa hari kemudian setelah kekacauan mereda, tim penyelamat organisasi menemukan tubuh Bright dari reruntuhan dengan SCP-963-1 bersamanya. Ketika operator tingkat D menemukan jimat itu memakainya, dia mendapatkan ingatan, pribadian, dan kesadaran Jack Bright. Pikiran tingkat D terhapus seluruhnya dan hanya Bright yang tersisa. Ketika jimat itu dilepas, tingkat D masuk ke kondisi vegetatif, menghentikan semua aktivitas otak. Berkat SCP-963-1, Dr. Bright menjadi abadi, kesadarannya tersimpan dalam jimat itu sendiri dan ditransfer ke siapapun yang memakainya. Setelah periode 30 hari memakai jimat, otak tubuh baru akan menjadi duplikat dari mendiang Dr. Bright. Bahkan ketika jimat dilepas dari orangnya, ini dapat secara efektif memungkinkan sejumlah besar Dr. Bright berkeliaran di sekitar organisasi jika dibiarkan. Untungnya organisasi punya banyak langkah-langkah keamanan untuk mencegah hal itu terjadi, seperti membatasi inang Bright saat ini pada satu orang dan mengawasi tubuh mana yang saat ini ditempati Bright. Sayangnya, ini tidak selalu berhasil. Seperti yang akan kamu tonton dalam briefing SCP hari ini, SCP-4498 Pluralitas Jack Bright. Menjadi abadi punya beberapa kelemahan. Pertama, Bright merasa terikat pada jimat tidak bisa dilepaskan. Dia menempati tubuh yang tak terhitung jumlahnya dan merindukan jalan keluar. Jauh di lubuk hati dia sadar bahwa dia mungkin tidak akan pernah benar-benar mati. Terkutuk nasib bergantian tubuh abadi sampai alam semesta terbakar. Mungkin dari situlah kekonyolan Bright berasal. Dia bertingkah seperti badut untuk menyembunyikan rasa sakit dan tragedi hidupnya. Terlepas dari bagaimana Bright bertindak, tidak ada yang dapat menyangkal bahwa ceritanya tidak tragis. Tapi peristiwa khusus ini sedikit kurang tragis. Faktanya, itu adalah kelebihan Bright. Jenis skenario yang ingin dijaga organisasi lewat prosedur penahanan SCP-963 dan pelacakan tubuh mana yang saat ini didiami Bright. Faktanya, itulah SCP-4498. Ini adalah sebutan yang diberikan kepada sekelompok lebih dari 325 pria, wanita, hewan, dan entitas anomali yang sebelumnya ditugaskan ke fasilitas organisasi. Lokasi 53 yang sekarang mengambil alih kesadaran Dr. Jack Bright. Tapi bagaimana ini terjadi? Lebih penting lagi, bagaimana organisasi menahan karakter liar seperti itu? Ya, karena SCP-4498 membentuk seluruh anggota dari lokasi sebelumnya. Organisasi dapat membangun zona pengecualian karantina di mana lokasi 53 dulu berada. Interaksi dengan makhluk baik terbatas hanya pada komunikasi yang diperlukan, dan pemisahan makhluk SCP-4498 dari zona pengecualian karantina tidak diizinkan. Kalau ada makhluk yang bertindak di luar batas seperti yang cenderung dilakukan Dr. Bright dari waktu ke waktu, gugus tugas taktis yaitu Bright 99 Oh No You Don't diciptakan untuk menaklukkan Bright yang gaduh dan menjaga di mana mereka berada dengan memakai cara yang tidak mematikan, sampai organisasi dapat menemukan cara untuk menetralisir efek SCP-4498 mantan anggota lokasi 53 yang terjebak dalam penahanan menyembunyikan kesadaran Jack Bright. Tapi sekali lagi, bagaimana ini bisa terjadi? Pada 9 Mei 2018, interaksi tak terduga antara anomali yang sekarang dinetralkan dan SCP-963-1 di lokasi 53 menghasilkan penciptaan anomali unik ini. Bright ditugaskan ke fasilitas itu karena keahliannya mengenai anomali tertentu yang mereka pelajari. Patung kucing porselen kecil yang tampaknya meniadakan atau menekan efek anomali di dekatnya ketika ekornya diputar searah jarum jam. Tapi pada hari itu, ketika Dr. Bright tiba di tempat kerja, dia salah menangani objek tersebut. Tidak memutar ekor searah jarum jam, dia memutarnya berlawanan arah jarum jam secara tidak sengaja. Hal ini mengakibatkan ekor patung itu putus dan memicu efek anomali baru yang belum pernah terlihat sebelumnya, yang memperkuat dan menelan seluruh lokasi setelah berinteraksi dengan SCP
SCP-963-1, jimat yang tergantung di leher Bright. Saat ekornya putus, lampu di lokasi 53 berkedip dan semua anggota ambruk ke lantai dan kamera keamanan kehilangan daya. Ketika kamera keamanan dinyalakan kembali, semua anggota berdiri tegak. Ada kebingungan, terutama di antara tim peneliti yang mengamati pemeriksaan anomali Bright. Mereka tidak yakin apa yang terjadi. Seorang peneliti mengira bahwa mereka semua telah bertukar tubuh. Yang lain bingung mengapa dia ada di tubuhnya saat ini. Pada hitungan ketiga, para peneliti memutuskan untuk meneriakkan nama mereka hanya untuk melihat siapa yang berakhir di tubuh siapa. Lalu mereka semua meneriakkan nama yang sama, Jack Bright. Implikasi dari apa yang baru saja terjadi mulai terasa. Dr. Bright kemudian memanggil teman lamanya Dr. Sophia Light, direktur lokasi dari lokasi 17 yang terkenal. Pembicaraan telepon antara Light dan Bright panik ketika Jack menjelaskan keadaan darurat kepada temannya dan berusaha mencari solusi. Kami sedang mengerjakan kucing kecil bodoh yang akan kami gunakan dalam uji coba kan? Mungkin 2 jam yang lalu. Saya tidak tahu. Saya sedang melihatnya dan lalu saya memutar ekor. Dr. Light segera tahu apa yang Bright bicarakan. Sarah jarum jam kan? Ya, Sarah jarum jam. Ketika saya memutarnya, Sarah jarum jam itu pecah di tangan saya. Seperti itu. Puff. Dr. Light bisa merasakan ada sesuatu yang salah besar hanya dari cara Bright menekankan kata puff. Selama beberapa saat Bright berputar di sekitar implikasi bahwa dia bertanggung jawab atas kerusakan kucing. Berharap untuk menggunakan eufemisme yang tidak terlalu memberatkan, Light akhirnya membuatnya memuntahkannya. Mereka semua adalah aku. Setiap dari mereka, Sophia. Aku tahu aku adalah aku. Jelas, aku memakai jimat. Tapi Dr. Bright terputus. Beberapa detik kemudian dia kembali ke telepon. Lega, dia tidak terlihat oleh salah satu klon Bright yang sekarang berpatroli di lokasi 53. Mereka di sini menyerbu, melempar barang, menulis kata-kata nakal di papan tulis. Mereka gila, masing-masing dari mereka. Lokasi ini terkunci. Aku duduk di sini kamar mandi, mencoba untuk tidak terlihat, dan aku perlu evakuasi, Sophia. Dr. Light tidak senang dan bertanya mengapa kejadian aneh ini selalu terjadi saat dia sibuk. Bright memohon untuk mengirim gugus tugas atau untuk memeriksa dan melihat apa yang bisa dilakukan Dr. Mann. Light menolak permintaan Bright, mengatakan bahwa Mann ada di konferensi di luar lokasi. Ketika Bright bertanya di mana, Light memberitahunya bahwa itu di lokasi 53 dan dia baru saja tiba di sana beberapa menit yang lalu. Bright berhenti sejenak takut dan berjuang untuk tetap tenang saat dia memberitahu Light bahwa dia juga berada di lokasi 53. Ini adalah lokasi di mana anomali SCP-4498 terkena dampak. Kamera keamanan menunjukkan kekacauan total di lokasi 53. Tim yang dibawa Dr. Mann bersamanya ke konferensi terdiri dari bintang-bintang organisasi. Nama-nama terkenal seperti Dr. Gears, Agen Troy Lemon, Dr. Kain Patos Crow, dan bahkan Dr. Clef yang terkenal. Para superstar organisasi ini sedang dalam pelarian dikejar oleh gerombolan Jack Bright SCP-4498 yang marah yang menggunakan perabotan rusak, ban, dan peralatan dapur untuk mengejar para pengunjung konferensi. Lokasi 53 dikunci dan setelah beberapa jam radio hening, gugus tugas taktis Rea 7 Kit Guns tiba untuk menyusup ke lokasi dan menangani situasi. Ketika gugus tugas tiba, mereka segera mulai mencari Dr. Bright. Tidak mengherankan ketika mereka memanggilnya, beberapa suara menjawab. Ketika pimpinan gugus tugas memperkenalkan dirinya dan memberitahu bahwa mereka dikirim untuk membawa Dr. Bright, makhluk SCP-4498 yang mengambil alih tubuh anggota lokasi 53, Dr. Herman Donaldson, mengacungkan senapan dan memberitahu petugas bahwa mereka semua adalah Jack Bright. Dia menyuruh gugus tugas untuk pergi dan situasi dirasa terkendali. Saat dia mengatakan ini, sebuah ledakan terdengar di belakangnya yang tampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh kejadian itu. Ketika pemimpin menegaskan kembali bahwa mereka hanya ada di sana untuk membawa Dr. Mann, timnya dan Jack Bright yang sebenarnya, makhluk itu menjadi marah karena implikasi bahwa mereka itu asli. Sudah pasti, SCP-4498 telah mengambil alih lokasi 53 dan mereka lah yang melakukan tembakan. Dr. Kiryu dari organisasi yang pendiam dan baik hati kemudian berdiri, sekarang terpengaruh oleh SCP-4498 dan mengenakan jaket dan topi yang mencolok. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Ratu Bajak Laut Jack Bright dan berbicara dengan aksen bajak laut yang kental. Ketika gugus tugas berusaha untuk membobol lokasi lebih jauh, Dr. Kiryu dan rekan-rekannya yang setia menembaki mereka. Meskipun karena mereka semua adalah Jack Bright, itu sebenarnya adalah tembakan yang mengerikan. Faktanya, gugus tugas tidak pernah benar-benar merasa berada dalam bahaya meskipun ditembaki oleh beberapa lusin SCP-4498. Sebaliknya, mereka menyembunyikan diri dan menunggu cadangan. Tapi anggota itu bukan satu-satunya terpengaruh oleh SCP-4498. Lokasi 53 juga menjadi tuan rumah bagi sejumlah anomali humanoid yang hidup yang sekarang menyembunyikan kesadaran Jack Bright. Faktanya, dalam nasib buruk yang luar biasa, lokasi 53 kebetulan menahan salah satu monster pembunuh paling terkenal yang pernah dihadapi
menghadapi organisasi. Itu benar, SCP-096 pria pemalu telah dipindahkan dari penahanan aslinya ke lokasi 53 dan sekarang punya pikiran Dr. Bright. Rekaman keamanan menunjukkan makhluk SCP-1498 dibujuk ke ruang penahanan SCP-096. SCP-096 sekarang punya suara Bright berpura-pura menjadi makhluk Bright yang terkunci di dalam ruang penahanan dan meminta makhluk yang melihat untuk membebaskannya. Makhluk menduga itu adalah jebakan, tapi Bright di sisi lain meyakinkannya bahwa dia melakukan hal-hal penting sains dan ini tentu saja sama sekali bukan jebakan. Diyakinkan akting menakjubkan SCP-096, makhluk SCP-1498 membuka pintu ruangan dan melepaskan hibrida SCP-1498 SCP-096 yang melemparkan makhluk Bright lainnya ke sepanjang lorong. SCP-096 sangat senang berlari di sekitar lokasi dan membuat kekacauan seperti yang dilakukan yang lain. Bright lain muncul dari tempat sampah lokasi 53 tertutup limbah dan kotoran. Dia berbicara kepada sekelompok tikus, mendorong mereka untuk bergabung dengannya di selokan di bawah. Tikus Bright memuji pemimpin baru mereka dan mengikutinya ke tempat sampah. Di depan, Bright yang dipimpin oleh Ratu Bajak Laut Kiryu yang membangun kapal bajak laut kayu di atas tank M1 Abrams milik organisasi terikat di tiang adalah agen Troy Lemon. Sementara itu, saat Bright merajalela di seluruh lokasi 53, Dr. Man dan tim konferensinya dikurung di lemari penyimpanan, bersembunyi dari gerombolan kacau yang secara aktif mencari mereka. Tak perlu dikatakan mereka tidak terlalu senang. Setelah pemeriksaan panggilan, Dr. Man mencium sesuatu yang busuk dan memberitahu ilmuwan yang berubah menjadi Golden Retriever kain patos Crow untuk menyingkirkan pantat anjing dari wajahnya. Dr. Crow kemudian memberitahu Man bahwa dia ada di seberang lemari dan bagian belakangnya milik orang lain. Pada saat itu, Dr. Jack Bright yang asli dengan pantat bau dan semuanya memperkenalkan dirinya, menyebabkan semua kru lemari melompat mundur karena terkejut. Bright mencoba berunding dengan kru Man dan memohon mereka untuk membiarkannya sembunyi. Tapi para kru mulai berdebat apakah mereka harus melemparkan mereka ke kru bajak laut atau tidak karena menyebabkan semua masalah konyol ini sejak awal. Kemudian Dr. Crow dengan kebijaksanaan anjing yang tak terbatas menemukan solusi. Mereka dapat menemukan patung kucing itu, memperbaikinya dan meminta Dr. Bright untuk menggunakan SCP-963 pada patung kucing itu. Cara efektif membebaskan penduduk lokasi 53 dari kesadaran Bright. Bright menyukai ide itu, ya, sampai dia menyadari bahwa itu mungkin merusak jimat dalam prosesnya. Dan lalu kru berlanjut. Sementara itu, kru bajak laut itu memasang pamflet di sekitar lokasi yang berbunyi, "Kepada pengecut Jack Bright, dengan otoritas Jack Bright yang paling asin, Ratu Bajak Laut, penjara lepas, kupu-kupu gila dari gulungan ombak, kami meminta Anda untuk muncul di Dewan Bajak Laut untuk menegosiasikan pembebasan atau menusuk dari belakang dan lalu satu eksekusi. Troy Lemon, kejahatannya luar biasa, lollygagging, mengatakan hal-hal yang menyakitkan, mengkritik topi yang sangat bagus dari Ratu Bright. Ini tidak bisa dimaafkan, datang atau tertusuk di belakang." Kru Dr. Man tidak punya pilihan. Mereka muncul di hadapan kelompok makhluk Bright yang menyebut diri mereka Dewan Tinggi dan mulai bernegosiasi untuk menguasai lokasi 53. Dr. Man, Gears, Bright, dan Crow berbicara dengan Ratu Bajak Laut Kiryu dan beberapa makhluk Bright lainnya yang semuanya memperkenalkan diri dengan cara yang sama konyolnya. Salah satunya mewakili kuliner Jack dari dapur dan ruang istirahat yang pestanya legendaris dan tampaknya sangat lezat. Yang lain mewakili Jack kegelapan, licik dari bagian lokasi di mana kekuatan telah hilang. Mereka licik dan sangat misterius seperti yang ditunjukkan oleh perwakilan itu. Yang lainnya adalah Master Jack, penguasa Aqua Jack, pelindung toilet, dan wastafel. Lalu ada penguasa tikus Phil Jack yang meminta Dewan untuk melihat banyak pasukan sampahnya dan menolak. Dan dengan itu, Dewan Jack Bright yang maha kuasa telah memantapkan diri. Kedua kelompok memulai negosiasi untuk menyelamatkan agen Troy Lemon yang seperti yang ditunjukkan Kiryu sebelumnya akan menjadi sasaran penusukan dari belakang yang sengit. Saat agen Lemon dibawa ke pengadilan, Ratu Bajak Laut Bright menjelaskan persyaratannya. SCP-963-1, jimat yang berisi kesadaran Bright. Bright bingung dan bertanya mengapa. Kiryu menjawab bahwa itu karena mereka tidak yakin berapa lama SCP-1498 Bright akan bertahan. Mereka tidak ingin tiba-tiba mati dan dengan jimat mereka dapat menjamin status mereka sebagai tubuh Dr. Bright selamanya. Bright menolak dan mencoba menggunakan akal sehat menyatakan bahwa karena mereka semua adalah dia tahu bahwa jauh di lubuk hati mereka semua adalah orang-orang yang berakal, dikenal karena naluri mereka yang baik dan temperamen yang terkendali. Pernyataan Bright ini membuat beberapa orang menaikkan alis dari keruman yang mengetahui eksploitasi konyol dokter dengan sangat baik. Kiryu sekali lagi meminta jimat itu. Bright setuju, tapi hanya jika mereka memberi mereka patung kucing. Dewan Bright dengan enggan setuju dan pertukaran dilakukan. Patung itu dilemparkan ke keruman yang sebagai tanggapan mendorong
Dr. Bright ke kerumunan makhluk SCP-14498 yang segera menahan dokter. Sementara Gears dan kru berusaha memperbaiki patung kucing, Dr. Kiryu, Ratu Bajak Laut Bright, punya rencana lain untuk menangkap Dr. Bright. Mengacungkan pisau besar yang menggelikan, dia memberitahu Bright bahwa dia akan kehilangan sesuatu yang sangat penting bagi martabat dan kedewasaannya. Bright panik dan mulai memohon pada Kiryu. Tepat pada waktunya, Gears melemparkan patung kucing itu ke Bright yang memutar ekornya searah jarum jam. Makhluk SCP-14498 melompat mundur, jatuh ke depan lagi dan menggosok kepala mereka, dan untuk sesaat mereka kembali normal. Dr. Kiryu mempertahankan pakaian bajak lautnya yang mencolok, tapi karena segala sesuatunya tidak akan pernah berhasil bagi Jack Bright, hanya Dr. Kiryu dan Clive yang mendapatkan kembali akal sehat mereka. Makhluk SCP-14498 lainnya terlalu jauh dari jangkauan patung kucing untuk berdampak, dan yang paling parah, patung itu hancur beberapa detik kemudian. Sekarang dengan Clive dan Kiryu yang dipulihkan dan agen lainnya diselamatkan, Dr. Bright dan tim Man lainnya berlari keluar dari lokasi 53 dikejar oleh gerombolan SCP-14498 yang marah sekali lagi. Setelah pelarian mereka, lokasi 53 ditahan kembali dan prosedur penahanan saat ini ditetapkan. Dr. Bright dan anggota yang melarikan diri hari itu menjadi sasaran serangkaian wawancara. Dr. Man sebagai ahli bedah yang terkenal di organisasi memberikan kisah bombastis tentang peristiwa hari itu, di mana dia meremehkan pentingnya dan bantuan yang diberikan anggota tim konferensinya selama pelarian mereka. Anggota lain dari tim konferensi, Dr. DC, sangat kecewa dengan ketidakefisienan dari regu gugus tugas taktis yang dikirim untuk merebut kembali lokasi 53. Bertanya-tanya mengapa salah satu dari ratusan gugus tugas yang lebih kompeten tidak dapat dikirim sebagai gantinya untuk menyelamatkan mereka dari kengerian karena harus mendengarkan Jack Bright berbicara sendiri selama lebih dari 12 jam. Dr. Sophia Light memberitahu Dr. Bright setelah reuni aneh di antara keduanya bahwa dia akan kembali menjalani masa percobaan khusus sebagai hukuman atas tindakannya. Tugas yang melibatkan sesuatu dengan Wombat. Detail persisnya tidak jelas dan samar-samar apapun masalahnya. Dr. Bright jelas tidak senang dengan hal ini. Agen Lamen masih belum pulih dari penangkapannya oleh bajak laut Bright, dan dari keterkejutannya sepertinya dia akan butuh waktu lama untuk melupakannya. Dr. Clive semua wawancaranya mengakui bahwa dia terlambat ke lokasi dan hanya berpura-pura menjadi makhluk Bright karena dia pikir itu akan menarik. Setelah menertawakan dirinya sendiri tentang memukuli tubuh Troy yang ditangkap dengan ikan trout, Clive mengakhiri wawancaranya dengan satu pernyataan, "Saya cinta organisasi SCP." Sekarang tonton SCP Dr. Bright Abadi terungkap dan Dr. Bright menjadi presiden SCP-4444 Bush Vigor untuk informasi lebih lanjut tentang Dr. Jack Bright yang aneh.